Berlatar di sebuah kota kecil di Eropa yang namanya tidak disebutkan. Cerita dibuka dengan seorang ibu muda dan anak kecilnya sedang belanja di minimarket sambil berbelanja makanan pokok sebelum membayar di kasir. Sama seperti hari-hari biasa sebelum ada berita duka masuk grup WA keluarga. This? No. What about chocolate? Okay, you can have it. Okay. Thank you. Dan ya, tak berselang lama setelah mereka keluar dari toko, dari arah berlawanan seorang pria tiba-tiba mendekat dan dalam hitungan detik Chocolate? No, okay. tak lama kemudian kejadian brutal itu langsung tersebar di media dan siaran berita World News, membingkaikan sebuah bukti bahwa negara sudah tidak bisa melindungi rakyatnya. Akibat kejadian itu, siaran berita berpindah ke sebuah nama yang jadi buah bibir, yaitu figur misterius yang media juluki Citizen Vigilante. Ia dianggap turun tangan setiap kali polisi dan pengadilan gagal memberikan keadilan. That's what they had to say. He's a real hero. You know, we pay... And those in power accused of allowing crime to flourish unchecked. Dan target si Vigilante juga bukan cuman preman jalanan, tapi orang berkuasa yang membiarkan kejahatan berkembang. Sosok di balik julukan itu adalah Sanders, pengusaha Amerika yang tinggal di Eropa, tapi wajahnya masih dirahasiakan dari publik. That guy. He goes out there, he goes against all those criminals, they laugh about the police, but not. Tak lama si figur akhirnya muncul di layar. Dari ruangan dengan kamera dan monitor yang ditata rapi, seorang pria berpakaian rapi bicara langsung ke penonton lewat pernyataan yang lebih mirip pidato politik daripada peringatan kriminal. Because they would never risk their own lives. They have you. Dan ia bilang semua orang selama ini sedang dimanfaatkan prajurit gugur untuk ide kosong dan negara diam saat rakyat ditikam di jalan. Lalu ia menutup dengan kalimat, You must match. Yeah, universe demands balance. It tricks you into thinking that you are dying for your country. I have to do something. Dan pernyataan terbuka tadi ternyata bukan cuma pidato kosong. Di sebuah gang gelap, seorang bos preman dan dua anak buahnya sedang bersiap menagih paksa uang pemilik toko. Tapi mereka tidak akan sempat menagih apa-apa. Ya, cara kerja si Vigilante rupanya rapi. Ia bukan tipe yang muncul dengan action heroik ala John Wick, tapi lebih senang bikin lawan masuk ke ruangan yang sudah ia kuasai. Aksi itu langsung viral dan publik online yakin bahwa Vigilante ini bekerja nyata. Is that weird? I love him. Di sisi lain kita dikenalkan dengan Pak Henry, Kepala Regional Interpol yang jadi wajah pengejaran. Ya, pria parubaya yang tenang, terlatih dan biasa berhadapan dengan kasus lintas negara. Namun sialnya, dalam wawancara live tersebut, isi pernyataan Pak Henry kelewat jauh dari kenyataan. Henry menyebut adanya kemungkinan teror internasional yang didukung negara asing. Not only active online, but already active on the ground. A movement support Chinese government institution, and it is not impossible that. Sementara Pak Henry sibuk memberikan narasi di berita, kita dibawa ke situasi kecil di dalam bus umum. 3 anak muda naik tanpa membayar tiket dan sopir menegur mereka. Tapi salah satu anak muda berdiri di depan sopir dengan sikap mengancam memaksa bus tetap berjalan. It's 150 per person. Didn't I tell you to sit down and drive the fucking bus? Dan ya, lalu dari tengah bus, Sanders dengan tenang berjalan ke depan. Ia bayar 3 tiket sekaligus, lalu memberi ceramah moral ke 3 anak muda itu soal etika. Mereka tidak paham posisi mereka. Mereka pikir pria ini cuman om-om resek yang tebal dompetnya. Actually, the cost of everything will go up. 10%. Go to the movie theater if you grab a banana at a grocery store. You're going to look back at this moment and realize that it is the luck. Come to the right decision. Sebelum turun, Sanders memberi peringatan dan memberi kalimat yang kedengarannya seperti pesan orang tua, tapi sebenarnya ancaman.
Thanks for the ticket, sir. Beralih di rumah sakit dekat kota, seorang perempuan muda bernama Elsa terbaring lemah dengan alat medis di sekitarnya. Masih memulihkan diri dari serangan berkelompok bejat. Kasusnya sudah masuk pengadilan tapi pelakunya dibebaskan karena berbagai pertimbangan hukum. It's only 10 minutes, she's very weak. Di ruang perawatan itulah Sanders datang mengaku hanya ingin membantu. I'm just here to help. I can't even imagine everything you've been through. Kemudian Sanders bertanya apa yang Elsa inginkan terjadi pada para pelaku. Elsa menjawab ingin mereka dipenjara seumur hidup. Sanders selalu mulai bermain psikologi. Ia menjelaskan persidangan bisa makan waktu bertahun-tahun. Elsa harus mengulang ceritanya berkali-kali. Pengacara pelaku akan menyebutkan pembohong dan putusan belum tentu berpihak padanya. Setelah semua argumen dilepas, ia bertanya satu hal yang bikin Elsa menyerah. Do you want justice? Yes. Goodbye, Elsa. Ya, itu adalah jawaban seseorang yang baru digiring emosinya oleh orang asing yang tahu persis kelemahan sistem keadilan. Sanders akan pakai jawaban itu sebagai izin moral untuk hal-hal yang ekstrim. Setelah itu situasi berpindah ke ruang interogasi. Sanders berhadapan dengan polisi dan diperlihatkan sisi cerdasnya, yaitu kemampuan menyiapkan alibi. Dan Sanders sendiri bilang DNA-nya bisa ada di bar karena ia sering datang dan bisa juga ada di unit tertentu karena ia pemilik beberapa gedung. Two things. One, there's a bar that I frequent, and it is my lawyer how you managed to obtain the DNA of a foreign national. So we are a very hands-on. Di lain waktu memperlihatkan Sanders sendiri turun ke lapangan mendatangi rumah-rumah target, mencermati setiap detail, mencatat dan memfoto sebagai bekal survei yang akan dipakai untuk operasinya nanti. Sementara polisi mempersiapkan operasi besar, Sanders muncul dengan pernyataan kedua yang lebih mendalam. Ia mengutip kata-kata bagus dan menyimpulkan bahwa hukum, agama, dan politik tidak pernah dirancang untuk memberi keadilan. Mereka hanya alat kontrol. A place free from man-made tools of oppression. Imposed morals or false religions or politics. Sanders sendiri bukan cuma bicara di depan kamera saja, ia juga menatap panggung fisik untuk operasi berikutnya. Polisi yang mengira sedang mendekati seorang teroris, sebenarnya masuk ke rencana yang Sanders atur sendiri. Lalu di sela ketegangan itu, kita beralih ke sisi lain hidup Sanders. Ia datang ke ruangan yang penuh pekerja AC Lole, berniat sedikit melampiaskan hasratnya. Setelah negosiasi dan bayar tarif, ia justru komplain soal jamur yang ada di tembok. Ia memperdulikan hal kecil itu karena ternyata ia pemilik gedung tersebut. Ini kelihatannya nyeleneh, tapi ini bukti bahwa alibi DNA di ruang interogasi tadi memang bukan omong kosong. Because I own the building. You own the building? Wow. Sanders sendiri punya banyak properti, jejaknya bisa muncul di mana-mana dengan alasan masuk akal. Took your money? Of course, you did your job. Di balik suasana malam di kota, kita dibawa ke sebuah bar. Kali ini Pak Henry hadir bukan sebagai kepala regional, tapi pria biasa yang mengobrol dengan salah satu perempuan yang pernah melihatnya di TV. Perempuan tersebut bertanya ke Pak Henry tentang penangkapan yang main hakim sendiri. Nobody really wants you to catch this vigilante. Di situ Henry menjelaskan prinsipnya kenapa tidak boleh ada main hakim sendiri. Tepat saat itu juga ia melihat dari meja seberang ada dua pria yang sedang merancang skenario predator, yaitu memasukkan obat tetes ke minuman dua perempuan tadi, berniat membawa mereka ke hotel dalam kondisi tak sadar. Sanders yang juga di bar jadi saksi tanpa suara.
dan bergerak dengan cara memanipulasi kecil. Ia pancing dua pria itu ke arah toilet dengan kebohongan singkat, lalu menukar gelas mereka dengan gelas dua perempuan tadi. Ketika mereka kembali dan minum sambil bersulang, obat yang tadinya untuk para wanita justru masuk ke tubuh pria itu sendiri. Really know it's a boy. Unfortunately, Oh, shit. thing in your drink. Are you serious? I switched them. That's what's going on. They drank them. Keesokan harinya, pasukan taktis polisi bergerak ke lokasi markas Sanders. Konvoi lapis baja tiba di gerbang. Rantai dipotong, pasukan menyisir tangga dengan formasi rapi. Tapi begitu mereka menembus ruangan dalam, ada sesuatu yang janggal. Come out! Surrender! I understand that you're here to... Ya, tempat itu bukan rumah tinggal, tapi benteng dengan pintu baja dan monitor menyala. Tepat saat tim maju ke ruangan utama, terdengar suara Sanders yang tenang seperti orang ngobrol biasa. I understand that you're here to do your job. I have no will be forced to kill you all. Killing all of you, but if you try to stop me from doing my job... Akan tetapi polisi tetap maju dan begitu perintah tembak terdengar, situasi berubah jadi kekacauan penuh. Asap tebal memenuhi ruangan, tembakan datang dari arah tak jelas dan satu persatu petugas berjatuhan. Sementara itu, kita diperlihatkan sudut pandang lain. Sander mendatangi sebuah kantor properti yang tenang. Owen yang mengelola perusahaan menemui Sander. Ternyata ia datang untuk inspeksi mendadak. Owen menjelaskan bahwa 10% penyewa telat bayar. After 3 months of unpaid rent, we sent a final notice to pay within 4 weeks. Sepintas terdengar biasa saja, tapi begitu Sanders mulai menghitung, angka kecil itu jadi angka yang sangat besar. 10% of that is 5,040,000 euros that people are stealing. Units in this city, Owen. That brings us in 50,400,000 euro annually. Dan ya, tidak terbayang. Itu artinya setara hampir 900 miliar per tahun. Sanders bukan cuma pengusaha kaya. Dia orang yang memiliki 3.500 unit properti di satu kota saja. Dan reaksinya terhadap penyewa telat bayar bukan simpati sosial, tapi perintah tegas untuk menekan dan mengirim orang-orangnya menyelesaikannya. You can try that. No, we do that. Percakapan berlanjut ke isu pemerintah yang ingin menyita unit kosong Sanders untuk menampung migran. Jawaban Sanders singkat, tidak ada unit kosong. Sanders juga sempat melihat sertifikat militernya. Ibunya meninggal saat ia kecil. Ayahnya mengirimkan ke sekolah asrama. Dan saat ayah meninggal, Sanders masih aktif di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dari situ ia pulang ke Eropa mewarisi seluruh kerajaan properti ini. My mother died when I was young and he just shipped me off to boarding school. Sort out that 10%, Owen. Sanders sendiri bukan rakyat kecil tertindas yang bangkit balas dendam. Ia memang orang kaya mantan tentara yang punya infrastruktur cukup untuk bikin markas alibi dan operasi sendirian. Bukan soal bertahan hidup, tapi ideologi. I'm an American, Owen. I'm just here on an extended vacation. Di saat Jenny pamit sebentar untuk urus kiriman barang, Sanders sendirian di kursi bar dan mulai teringat cerita potongan masa lalu yang selama ini ia simpan. Soal ayahnya yang mengasingkannya sejak kecil, ibunya yang meninggal saat ia masih muda, dan tugas aktifnya di Angkatan Darat Amerika yang membentuk dirinya menjadi sekarang ini. A couple days later for his funeral, letting me know that my father had passed. And I found myself on my way here. Di waktu yang bersamaan, tim polisi akhirnya bisa memeriksa ruangan besi Sanders. Yang mereka temukan hanya kerangka ruangan yang sudah kosong. Henry sadar Sanders sedang mempermainkan mereka. What a fucking mess. Di tempat lain, sebelum polisi sempat menyentuh keluarga Elsa, Sanders juga mendatangi rumah mereka duluan. Ia mengetuk pintu disambut ayah Elsa yang tidak mengenali sama sekali siapa pria di depannya. Sanders memperkenalkan diri dengan kalimat tenang yang tidak membuka kecurigaan. No, I just have one question. Do I look like a reporter to you? Found no justice in court.
right? Dan ya, yang paling keras menyuarakan ketidakpuasan bukan ayah Elsa, tapi seorang perempuan di belakangnya, mungkin ibu atau saudaranya. There was no justice. Sanders sendiri dia mendengarkan lalu pamit. Namun tak lama kemudian, giliran Pak Henry datang ke rumah sakit menemui Elsa. Ia memperkenalkan diri dari Interpol, berjanji memakai semua sumber daya untuk cari pelaku. Akan tetapi jawaban polos Elsa bikin Henry membeku. You told me that you have them. That you know where they are. You asked me if I want justice. My colleague. Hear that? He was very friendly. Black hair. Penjelasan Elsa jelas bukanlah Sanders yang sebenarnya. Disinilah kita sadar, Sanders sengaja menanam jejak palsu. Sementara Henry memanggil tukang menggambar wajah yang tidak ada. Sanders juga bergerak ke lokasi lain. Rest well. Di sebuah taman kota, 3 anak muda yang tadi dilepas Sanders di dalam bus muncul lagi. Kali ini mereka bukan sekedar bocah nakal, mereka mengepung dan menganiaya pemuda lain, merampas ponselnya sambil menertawakan dan merekam. Sanders datang dari sudut taman dan sebelum mereka kabur, ia menyetrum 2 di antaranya. Kepada korban ia serahkan ponselnya dan menyuruh menelepon orang tua. Hello, boys. You remember me? Phone. Call your parents. Tell them you want to press charges on each one of these pieces of shit. If I ever see you put your hands on anyone else ever. Setelah 3 pemuda itu dilumpuhkan secara brutal, Sanders langsung merekam video propaganda baru yang makin memperjelas suasana. Video itu tersebar cepat sampai ke rumah keluarga Elsa yang menontonnya lewat televisi ruang tamu. Sementara di ruangan pribadinya, Sanders kembali menyiapkan senjata untuk target berikutnya. Video propaganda menyebar dan polisi mendapat titik baru untuk diperiksa. Henry mendapat hasil pencarian yang mengungkapkan trik lebih rapi. Rumah itu disewa atas nama Molly Ling, perempuan Tionghoa yang dibayar tunai untuk tekan kontrak dan uangnya konon dari mekanik tanpa izin kerja. Nothing personal. Upstairs all clear. Look at this place was rented under Molly Ling, a Chinese. The mechanic gave her the money. Tim polisi lalu bergerak ke bagian ruangan besi tempat tembakan yang melumpuhkan polisi tadi berasal. Mereka berhasil membobol pintunya dan di dalam ada kotak yang terlihat penting. Tapi begitu kotak itu dibuka, seluruh ruangan meledak. Sementara polisi hancur oleh jebakan, Sanders punya target baru di lokasi lain. Inspector's office. We have new information that's come to light. Hope you're not feeling too nauseous, Judge. Dan ya, adalah Hakim Reinhold, penegak hukum yang jadi target berikutnya. Hakim ini adalah pribadi yang tenang, mapan, terhormat, dan menurut Sanders yang paling bertanggung jawab atas bebasnya pelaku kasus Elsa. Sanders bilang suntikan itu akan muncul mencurigakan di darah Hakim, mungkin terdeteksi sebagai heroin. Ia lalu menuduh Hakim itu terlalu sering membiarkan pengedar heroin lolos, yaitu kasus 6 remaja yang memperkosa gadis 14 tahun dan dibebaskan tanpa dipenjara. Excusing their behavior, letting people get away. You know, it's not just the perpetrators. You cause collateral damage, Judge. Get away with rape and murder. It's when you lost your North Star. When you started using the law. Sanders sendiri selalu memperlihatkan rekaman wawancara Hakim di depan pengadilan, di mana Hakim menyebut para pelaku hanya gagal berintegrasi. Sanders selalu melukai tangan Hakim dan meninggalkan mobil menyala. You know what that makes you? You let a gang of rapists go. Kematian Hakim sendiri dibingkai seolah Hakim overdosis dan kecelakaan tanpa jejak apapun. Setelah menghabisi Hakim, Sanders bergerak ke target inti yaitu Yusuf Al-Sara, salah satu dari 6 pelaku kasus Elsa, dan keluarganya adalah Ibrahim, ayah Yusuf yang membuka pintu saat Sanders mengetuk sore itu. Hello, Ibrahim. Blessings to you and your family. Sanders bilang ia hanya warga biasa, ingin mengobrol soal anaknya.
Ibrahim menolak tegas dan menyuruh Sanders pergi. Tapi begitu ia menutup pintu, Sanders mencabut senjata dan memaksa masuk. Maybe we have just a little chat. Oh good, Yusuf's here. Yusuf dan keluarganya yang sedang di dalam kaget saat ayahnya didorong masuk dengan senjata. Mereka panik dan keluarganya menyuruh Yusuf lari. Tapi sebelum sempat melarikan diri, Sanders menembak kakinya Yusuf. Kemudian Sanders ambil alih kendali penuh. Ia suruh keluarga duduk, kumpulkan ponsel, dan mengancam siapapun yang macam-macam akan dihabisi. Sanders selalu menggiring Yusuf mengaku apa yang mereka lakukan pada Elsa. Yusuf meminta maaf sambil bilang, mereka mengira Elsa menginginkannya. Pembelaan itu dipatahkan. Sanders mengatakan bahwa Elsa harus merangkak keluar dari semak-semak dan sampai kini hidup dalam ketakutan. She wanted you to put your hand over her mouth while your 7 friends took turns to pull her into a bush in the quiet part of the park. By your attorney, by the way, painting them as the victim. What was it? Out of those bushes on her hands and knees. And now she's every single day. Sanders menyerang latar belakang budaya keluarga Yusuf lewat pidato satu arah. Sanders masuk ke tahap eksekusi. Ia paksa Yusuf menelepon teman-teman satu persatu, mengajak mereka datang dengan alasan ada info baru soal kasus. Start calling your friends one by one and telling them to come over here right now that you have new. You need to come over here. Right. Hey Abdul, it's me. Dan ya, dua teman Yusuf datang duluan bersamaan. Sanders menyuruh kakak perempuan Yusuf untuk membuka pintu. Dan begitu mereka masuk, kedua teman itu langsung ditembak di tempat. Kemudian Sanders memutar senjatanya dan menembak Yusuf, ayahnya, ibunya, sampai seluruh anggota keluarga yang ia paksa jadi saksi tadi ikut dihabisi. Tak lama kemudian datang teman ketiga, lalu keempat, dan Sanders menghabisi mereka satu persatu di ambang pintu tanpa jendela. Setelah semua teman Yusuf tumbang, Sanders jauh dari sekedar pahlawan main hakim sendiri. Ia sudah masuk ke wilayah orang yang menjadikan keluarga tak berdosa sebagai alat tekanan. Setelah pembantaian di rumah Yusuf, kita berpindah ke rumah sakit tempat Pak Henry dirawat. Salah satu bawahannya masuk ke ruang perawatan sambil membawa ponsel, memberitahu bahwa ada telepon dari kantor Kejaksaan Negeri yang ingin bicara langsung dengan Henry. Henry menerima ponsel itu dan begitu ia jawab, suara di ujung telepon ternyata bukan pejabat kejaksaan sama sekali, melainkan Sanders yang menyamar sebagai orang kejaksaan. That the people will not accept a takeover. Henry, walaupun lemah, membalas dengan sikap tegas. Ia menegaskan sumpahnya sebagai aparat adalah melindungi dan mengabdi. Dan Sanders sudah melewati batas terlalu jauh sampai melukai orang tak bersalah termasuk dirinya. Tapi Sanders tidak peduli dan menaikkan tekanannya. We swore to an unbreakable pledge to protect and serve. My officers and I. This is an unfriendly takeover, but it is never voted for what's happening. Destroy the democracy you say you love. Sanders sendiri selalu mempertegas kemauannya. Henry harus jadi orang yang menyampaikan pesan ini langsung ke Perdana Menteri dan seluruh pemerintah, bahwa aksi vigilante akan berhenti hanya kalau sistem hukum yang mereka jaga mulai bekerja lagi. My oath, my job. I remind you. To them. They will listen. Namun di sini Henry mencoba menolak karena ia hanya polisi biasa dan kapasitasnya tidak sebesar itu. Tapi Sanders menutup teleponnya dengan menegaskan Henry lah satu-satunya yang punya pesan itu. After all, you're the only one with the message. Sanders sendiri sudah percaya diri memaksa lembaga hukum resmi memainkan skenarionya. It appears the vigilante citizen has struck again. This raises... Kemudian cerita masuk ke penutup lewat berita di World News. Reporter membacakan bahwa 3 hakim baru saja meninggal dalam keadaan awalnya dianggap bunuh diri. Tapi waktu kematian mencurigakan, 1 hakim lagi ditemukan tewas di mobil di pinggiran kota. Sementara Henry dari ranjang memerintahkan bawahannya menghubungi Perdana Menteri atau membawakan pers kepadanya. You find every member of the press. If she won't talk to me,
Berita berikutnya jauh lebih tegas. Seluruh orang yang terlibat kasus Elsa dan lolos penjara kini dikonfirmasi tewas, termasuk seluruh keluarga Yusuf Aliara. Reporter kemudian melempar pertanyaan yang mungkin bikin penonton diam sejenak. Presenter lalu melempar pertanyaan lanjutan tentang apa artinya semua ini untuk sistem hukum kita. Dan apakah main hakim sendiri hanya melangkah masuk karena sistem sudah gagal menjamin keamanan dan keadilan bagi masyarakat? What does this mean for our legal system? Is this vigilante only step? Pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban dan disampaikan reporter tepat sebelum siaran ditutup. I'm here to help you take that control. Dan film pun ditutup bukan dengan Sanders tertangkap, tapi Sanders yang punya panggung baru. Ia merekam pesan terakhir dengan intonasi jauh lebih percaya diri karena tahu seluruh dunia menonton. Until you learn to do it for yourself. Dan disitulah film ini menamatkan dirinya, bukan dengan hukum yang menang, bukan juga Sanders yang kalah, tapi dengan pertanyaan yang menakutkan. Ketika masyarakat sudah tidak percaya hukum, siapapun yang membawa senjata bisa terlihat seperti penyelamat. Padahal keadilan tanpa batas hanya melahirkan ketakutan baru. Dan hukum lambat dan institusi gagal bukan hal asing. Film ini juga mengingatkan kita, sosok yang menjanjikan keadilan kilat biasanya menyisakan lebih banyak korban dari yang ia selamatkan. Dan bagaimana menurut kalian, Sanders lebih pantas disebut pahlawan, kriminal atau monster yang lahir karena hukum terlalu lama gagal? Silahkan diperdebatkan.